Kenapa teman-teman itu impian tidak terwujud-wujud? Kenapa hutang tidak lunas-lunas? Kenapa? Karena kesalahan diri sendiri. Banyak orang-orang yang memiliki belief itu kepercayaan, belief system yang salah. Nih contoh ya, belief system yang salah. Ini ada kepercayaan yang dimiliki sama seseorang, kepercayaan itu salah total, tapi dimiliki sampai mendarah daging. Contoh, kalau saya nggak punya hutang, saya nggak semangat kerja. Ada nggak yang kayak gitu? Ada nggak? Karena nggak pekerjaan utang pun jadi salah. Maksudnya gimana? Ini contoh aja. Maaf, contoh aja. Ya, misalkan gini, kalau saya nggak punya hutang, saya nggak semangat kerja. Ada nggak kayak gitu? Kemudian, kalau saya nggak hutang ke bank, saya nggak punya modal. Oke? Oke, sadari ya. Oke ya. Kalau saya nggak nyicil mobil, saya nggak punya mobil. Kalau saya nggak KPR, saya nggak punya rumah. Benar? Itu kan? Itu adalah belief system yang salah. Kalau saya nggak ngopi, rasanya pusing. Kalau saya nggak habis makan, nggak ngerokok, rasanya enek. Oke, itu belief system yang salah. Belief system, kepercayaan kepada diri sendiri yang mendarah daging, ya. Kenapa banyak orang ngutang? Ya itulah masalahnya teman-teman. Nggak bisa salahkan orang, nggak bisa. Yang penting diri kita. Makanya ini banyak orang-orang yang memiliki banyak masalah karena hutang. Kenapa orang-orang banyak berhutang? Itu dari diri sendiri. Makanya tidak ada yang bisa menyalahkan orang itu banyak hutang karena dia sendiri. Ya mungkin tingkat kehidupan dia itu beda. Keinginan yang berlebih, nggak bisa sederhana, membanding-bandingkan dengan orang lain. Itu adanya hutang itu karena apa? Keinginan, bukan kebutuhan. Pingin mobil padahal belum mampu, pingin motor padahal belum mampu, pingin rumah padahal belum mampu. Akhirnya apa? Ada hutang. Ya itu nggak bisa kita nahan, itu semua orang nggak bisa kita tahan. Jangan ya banyak hutang ya, jangan. Orang mereka memiliki kebutuhan masing-masing, keinginan masing-masing. Kita hanya mengingatkan, kan gitu, ya kan? Nah, maka jangan sampai teman-teman memiliki belief system yang salah. Ketika teman-teman memiliki belief system yang salah dan keterkerangkeng di sana tidak dikeluarkan, maka teman-teman sampai kapanpun itu yang akan terjadi. Contoh. Kalau teman-teman saat ini sudah bilang, kalau saya nggak ngopi, rasanya saya pusing. Maka teman-teman beranggapan bahwa gini, kalau saya nggak ngopi, itu saya pusing. Padahal kalau nggak ngopi pun nggak pusing sebenarnya. Tapi karena beliefnya udah salah, kepercayaan kita sudah salah. Ya, nyatanya orang-orang yang nggak ngopi aman-aman saja tuh, benar nggak sih? Berarti siapa yang percaya? Hanya dia sendiri. Kalau saya nggak pinjam ke bank, gimana saya punya modal? Siapa yang minjemin saya? Nyatanya banyak orang-orang yang dia punya modal tanpa hutang tuh. Hanya kepercayaan diri. Maka itulah yang kita tarik dalam kehidupan kita, dan itulah yang terjadi, ya. Itulah yang terjadi dalam kehidupan kita karena Allah sesuai dengan prasangka hambanya. Maka jangan sampai kita berpikir ya yang negatif. Jangan ada kepercayaan negatif. Kalau teman-teman saat ini berpikir kayak gini, Bunda saya kalau nggak minjem ke bank, nggak ada yang minjemin, maka apa yang kita pikirkan bukan pinjam. Yang kita pikirkan adalah, alhamdulillah saya bisa memiliki bisnis, saya bisa bekerja, saya bisa mendapatkan penghasilan. Jadi pikirannya jangan ngutang terus. Pikirannya bukan masalah mana yang harus saya cairkan ya, mana yang harus saya cairkan. Jangan tarik itu. Mindset biar jualan laris terus. Jangan ada keluhan, ajak kopi, ajak jualannya diajak ngobrol, apa yang kita jual, kita ajak ngobrol. Afirmasi, alhamdulillah ya Allah, saya ikhtiar. Dari ikhtiar ini, engkau lunaskan hutang-hutang hamba. Dari ikhtiar ini, engkau selesaikan masalah hamba. Dari ikhtiar ini, engkau panggil hamba ke Baitullah. Dari ikhtiar ya, bukan dari penghasilan. Bukan dari penghasilan. Kakak misalkan jualan kopi. Jualan kopi, teman-teman. Jualan kopi hasilnya satu malam misalkan 200 ribu hasilnya. Kemudian ketika teman-teman itu pingin umroh, kalau teman-teman pingin umroh atau pingin membuat masjid untuk orang tua,
Atau teman-teman ingin membuat rumah. Kalau yang diingatkan kalau yang diingat sama teman-teman adalah hasil 200.000 itu untuk membuat rumah, berat dalam otak kita. Berat. Kenapa? 200.000 satu hari belum untuk pengeluaran, akan berat dalam otak kita, nggak masuk. Tapi kalau dari ikhtiar itu jualannya kopi di situ, tapi ternyata tiba-tiba ada orang yang mengumrohkan. Artinya yang penting, ya Allah, saya niat ikhtiar jualan kopi, mau ada yang beli, mau nggak ada yang beli, ya itu urusan Allah. Makanya orang-orang yang benar-benar hakul yakin dari ikhtiar itu Allah akan berikan rezeki tidak disangka-sangka dari arah manapun. Entah itu uang didatangkan dari jualan kopinya, entah teman-teman umroh itu dari orang yang mengumrohkan teman-teman, atau teman-teman dikasih hadiah mau rumah sama orang karena kebaikan teman-teman membantu orang lain. Yang penting ikhtiarnya dari kopi, ikhtiarnya. Paham ya? Jadi ketika kita mau misalkan kita sebagai, kemarin ada yang bilang ke saya, Bunda, saya mah hanya cuci baju aja. Emang kenapa kalau cuci baju? Gimana ya saya bisa melunasi hutang saya banyak. Makanya jangan berpikir dari gaji itu bisa melunasi hutang. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, saya mau ikhtiar untuk membantu tetangga saya. Enggak, saya cuci baju. Dari ikhtiar saya ini, ya Allah, Engkau panggil hamba ke Baitullah. Engkau pantaskan hamba ke Baitullah. Ya, kayak gitu ceritanya. Jadi teman-teman itu jangan menganggap bahwa dari jualan teman-teman itu lunas hutangnya. Belum tentu. Belum tentu kok. Nyatanya teman-teman dapat penghasilan, dapat gaji, nyatanya nggak ada tuh di tabungan. Lancar usahanya, uangnya kemana aja. Ya, makanya niatkan untuk ikhtiar. Orang-orang yang sudah niat ikhtiar mau berbagi ilmu saja. Teman-teman mau di media sosial teman-teman posting teman-teman, ya udah ngalir aja. Hanya ikhtiar aja itu mah. Dentuman itu, rezeki itu Allah yang mendatangkan. Maka orang-orang yang gelisah, yang suka lihat-lihat, aduh saya gimana posting gak ada yang lihat, gimana ya, itu masih belum klik sama uang, sama rezeki itu belum kayak gini, belum hakul yakin kepada Allah, belum pasrah. Sedangkan doa teman-teman, doa agar cepat dikabulkan salah satunya yaitu kita lepaskan doa itu, jangan ditunggu-tunggu. Maka orang-orang yang suka menunggu-nunggu, dia akan gelisah semakin jauh. Kenapa ya Bun, saya sudah doa, saya sudah sholat, akhirnya kan kayak gitu. Itu akhirnya jadi kolbun maridun lagi. Ketika teman-teman datang seperti itu, keyakinan teman-teman hancur lagi kepada Allah. Kenapa ya Bun, doa-doa saya tidak dikabulkan? Gak usah ditunggu-tunggu, lepaskan aja. Makanya ketika menulis impian dalam buku yang sudah saya kasih tahu materinya, simpan aja, nanti teman-teman akan tahu kok. Tahun berapa Allah itu akan mewujudkan impian kita. Mau rumah, mau mobil. Saya kasih tahu. Ketika kita memiliki keyakinan, saya bisa menciptakan. Saya dulu berpikir, saya dulu memiliki belief system yang salah nih, saya kasih tahu. Saya dulu memiliki belief system yang salah. Kalau saya tidak KPR, saya nggak punya rumah. Ternyata ketika saya KPR itu riba, saya dihancurkan. Boro-boro saya punya rumah. Malah mau dilelang harga 2,5 M, malah mau dilelang 800 juta. Bayangkan. Ya. Oke, nanti saya jelaskan ya masalah afirmasi bentar. Oke. Nih, tingkatkan keyakinan teman-teman. Perhatikan baik-baik. Kalau kita memiliki belief system yang salah, sampai kapanpun akan seperti itu dan kita akan gelisah. Gak akan ada percaya sama Allah. Maka kalau ada orang yang bilang kayak gini, tapi Bun kan susah keluar dari riba. Itulah orang-orang yang tidak memiliki keyakinan dan tidak akan keluar dari sana nantinya. Karena orang-orang yang mau keluar dari riba, yang mau hijrah, yang hakul yakin kepada Allah, itu dibutuhkan yang namanya kekuatan pikiran, kekuatan mental, hati yang tenang, badan, jiwa yang tenang, soul yang tenang. Bukan dengan kegelisahan, ketakutan, nanti kalau saya keluar dari riba, mobil saya dijabel. Nanti kalau saya keluar dari riba, rumah saya diambil. Emang kenapa? Iya, teguhkan keyakinan teman-teman. Akhirnya apa? Ketika kita memiliki keyakinan, saya rubah mindset saya. Saya rubah. Saya minta sama Allah. Ya Allah, saya nulis dalam buku impian. Saya tahun 2021, bulan Maret, saya ingin punya rumah. Tempatnya di sini, harganya segini, warnanya abu-abu, kamarnya segini, tanpa riba. Itu mindset yang saya
Jadikan setiap hari saya selalu munculkan mindset itu dalam pikiran aku. Kemudian saya visualisasikan. Di depan masjid, harganya berapa, saya tulis dalam buku. Ini sebagai saksi saya. Saya kenapa bilang seperti itu? Teman-teman, Allah itu gampang mewujudkan. Asal kita yakin. Ternyata setelah ini saya kasih tahu ya, cara Allah menciptakan. Saya itu ditawarkan tanah itu teman-teman ternyata sengketa. Oh berarti bukan itu sesuai dengan keinginan saya yang ada di buku. Dilemparkan lagi ya, disuruh lihat rumah yang ada di belakang rumah ini ya, di belakang rumah ini belum sesuai dengan keinginan saya, tapi saya mau, ya udahlah saya mau yang itu aja. Saya mau rumah yang di belakang, nggak di depan masjid. Tapi entah kenapa sama Allah kok diarahkan ke sini, Lihat, itu depan ada masjid. Sesuai nggak dengan impian saya? Warnanya abu-abu. Ini warnanya abu-abu. Rumah saya warnanya abu-abu. Abu-abu, semua abu-abu. Tuh. Saya nggak ngomong itu, bukan ngomong. Ini bukan pamer loh, bukan. Saya hanya bilang sama teman-teman, aku yakin kepada Allah. Kalau kita minta sama Allah itu spesifik, sesuai dengan keyakinan kita. Semua itu terjadi, teman-teman. Termasuk teman-teman yang ada di sini. Saya pernah menulis di dalam buku. Saya ingin punya majelis taklim. Allah datangkan TikTok, padahal saya bukan pesantren kok. Bukan. Allah kasih dentuman. Berapa orang? Gak cuma 1.000, 2.000 orang. Di grup ada 8.000. Ya Allah teman-teman, itu karena apa? Campur tangan Allah dan keyakinan kita kepada Allah. Ya Allah, saya kalau nanti meninggal, saya ingin mendoakan. Saya ingin banyak yang mendoakan, ya Allah. Saya ingin banyak yang mendoakan saya. Saya hanya berpikir, saya hanya bilang seperti itu. Walaupun saya rasanya tidak pantas, rasanya di hadapan Allah karena dosa-dosa saya. Saya bilang sama Allah, ya Allah, saya ingin ketika saya meninggal nanti, tolong ketemukan saya dengan orang-orang yang benar-benar tulus, yang nanti mendoakan saya ketika saya meninggal. Karena saya merasa sahabat saya yang dulu kumpul-kumpul, ketika saya sukses udah nggak ada, siapa nanti yang mendoakan saya? Keluarga saya cuma sedikit, ya Allah. Tetangga saya siapa yang kenal dengan saya cuma sedikit. Allah datangkan siapa? Setiap malam jam 1/3 malam banyak sahabat-sahabat di sini yang saling mendoakan. Bayangkan, Allah itu luar biasa. Maka siapa yang tidak yakin kepada Allah? Maka jangan sampai teman-teman di sini berpikir sesuatu yang negatif. Gimana bun, susah lah sekarang kalau nggak punya hutang. Kalau teman-teman masih punya kayak gitu, nggak usah komentar di tempat saya, langsung aja DM sama saya. Langsung DM, ayo mau gimana? Mau segimana? Kehebatan kamu, keyakinan kamu dengan kehebatan Allah. Nggak usah dikomentar. Kalau dikomentar teman-teman nggak akan didengarkan. Ayo DM sama saya, sini ngomong sama saya. Seberapa besar kamu nggak yakin sama Allah? Ada apa kamu? Ya, ngilangi negatifnya, datangkan yang positifnya. Misalkan, teman-teman saat ini memiliki keyakinan nggak bisa keluar dari riba. Lagi riba, tahu nggak riba sih? Hutang-hutang yang berlebih, 1 juta jadi 1.200.000, pinjam ke bank. Nanti jam 1 kita ada live juga ya, jam 1 siang ada live ya. 1 juta jadi 1.200.000. Kemudian teman-teman memiliki KPR berbunga-bunga, ya pinjol, kemudian pokoknya berbunga-bunga. Tidak ada ketenangan hidupnya. Kemudian ketika saya bilang, ayo keluar dari riba, biar nanti tambah berkah hidupnya. Ada yang menantang, ada. Emang kamu yang mau membayarkan? Emang itulah. Ya Allah ya Rabbana, saya Allah. Ya Allah, berilah kemudahan ya Allah. Ini udah dikasih peringatan. Sama Allah, bukan sama saya. Saya hanya menyampaikan apa yang Allah sampaikan dan saya sudah ngalamin. Maka jangan riba karena dihancurkan. Saya hancur 3,8 miliar karena riba. Maka kalian jangan ya. Ketika kalian saat ini sudah disuruh, ayo keluar dari riba, ayo keluar dari riba. Dengan cara apa? Tobatlah, banyak pekerjaan lah, cari pekerjaan lah, usahalah, segala macam. Jangan bilang susah. Susah itu kata-kata negatif. Maka bagi orang-orang yang saat ini memiliki pikiran yang negatif, contoh, saya susah bun keluar dari riba, saya susah bun cari duit. Yuk saya kasih tahu, afirmasi. Afirmasi itu menandakan kita yakin kepada Allah, hakul yakin. Kalau berdoa teman-teman, ini saya berdoa, misalkan. Tapi kalau yang di bank sama, di bank itu sama Kak. Kalau menyimpan di bank itu boleh untuk simpanan keamanan, tapi kalau deposito jangan. Nggak boleh. Ya, kita doa kayak gini.
Ya Allah, semoga nanti impian saya terwujud. Ya Allah, semoga nanti hutang saya lunas. Ganti ya, diganti caranya ya. Caranya diganti. Kalau semoga itu berarti teman-teman itu masih ngambang. Ya, masih ngambang. Nanti siang deh kita bahas tentang riba ya. Nanti siang ya. Nanti siang kita bahas tentang riba ya, jam 1 ya. Sekarang udah nggak ada waktu. Nanti siang jam 1 ya. Jam 1 lebih kadang saya masuk. Pokoknya tunggu aja. Kita bahas tentang riba. Tentang deposito, tentang riba ya. Oke, sekarang kita nggak ada waktu lagi ya. Tinggal sedikit lagi. Tinggal sedikit saja. Oke. Tadi ngomong apa saya lupa. Gara-gara siapa? Gara-gara saya. Oke ya. Misalkan gini. Ya Allah, semoga saya nanti hutang saya lunas. Jangan kayak gitu ya. Yuk diganti. Gantinya kayak gini. Alhamdulillah ya Allah, hutang saya lunas. Walaupun belum, tapi afirmasi. Sesuatu yang belum terjadi dalam kehidupan kita di depan, kita tarik ke dalam kehidupan kita. Sebelum Indonesia merdeka tahun 1945, rakyat Indonesia itu afirmasi dulu, merdeka, merdeka, merdeka. Alhamdulillah akhirnya terjadi. Itu namanya afirmasi. Afirmasi itu adalah suatu kata-kata untuk menegaskan ya bahwa keyakinan kita kepada Allah itu full. Allah itu sesuai dengan prasangka hambanya. Ketika hambanya bilang, Alhamdulillah ya Allah, saya lunas hutang. Walaupun belum lunas hutangnya, tapi insya Allah itu akan menjadi dentuman bagi teman-teman akan diijabah sama Allah. Karena apa? Hakul yakin. Teman-teman besok mau bayar sekolah, ketakutan. Banyak ketakutan. Aduh, kalau saya nggak bayar sekolah, nanti besok anak saya dimarahin, nggak bisa ujian dan segala macam. Ya Allah, Alhamdulillah urusan saya Engkau mudahkan, Engkau penuhi kebutuhan-kebutuhan hamba, Engkau selesaikan segala urusan hamba, Engkau mudahkan segala urusan hamba. Alhamdulillah depannya. Bukan teman-teman, semoga boleh, tetapi kekuatannya energi kurang push gitu. Sama-sama pingin lunas hutang, tapi yang satu kayak gini. Semoga lunas hutang saya. Itu masih belum ya. Ya semoga sajalah lunas hutang saya. Kekuatannya nggak ada kayaknya kekuatannya itu masih tengah-tengah. Tapi kalau kayak gini langsung aja fokus kepada Allah, yakin. Alhamdulillah ya Allah, lunas hutang saya. Teman-teman takut dagangnya nggak lancar, jangan ada ketakutan, karena itu akan terjadi. Ya Allah, saya takut hujan, takut nggak lancar. Alhamdulillah ya Allah, usaha saya Engkau lancarkan. Dari ikhtiar yang saya lakukan ini, jualan cendol ini ya Allah. Dengan ikhtiar yang saya lakukan, jualan di pasar, posting-posting di media sosial, dengan ikhtiar ya. Awas, ingat ya, dengan ikhtiar ini ya Allah. Engkau mudahkan segala urusan hamba. Engkau panggil hamba ke Baitullah. Engkau lunaskan hutang-hutang hamba. Engkau selesaikan masalah-masalah hamba. Dengan ikhtiar, bukan dari hasil jualan, bukan. Jangan kayak gini, dari hasil jualan ini ya Allah, Engkau lunaskan hutang-hutang saya. Lah kalau misalkan nggak hasil jualannya, gimana? Jadi ikhtiar. Apa yang teman-teman lakukan hari itu, bekerja kayak jualan kayak posting-posting kayak nyapu kayak sedekah kayak apapun ya, cuci piring kayak tidur kayak, itu semua ibadah. Teman-teman lakukan dengan happy. Kayak dengan saya tidur ya Allah, Engkau memberikan ketenangan kepada hamba ya Allah. Engkau datangkan rezeki hamba, Engkau mudahkan segala urusan hamba. Tuh, teman-teman mencuci piring. Dengan mencuci piring, Alhamdulillah ya Allah, Engkau memberikan rezeki yang halal yang barakah. Alhamdulillah ya Allah. Cuci piring, doa, Alhamdulillah ya Allah. Afirmasi, semakin banyak afirmasi, semakin rasa syukur kita ditingkatkan, maka disitulah Allah akan mengembangkan, akan memberikan keberkahan ke dalam kehidupan kita. Kenapa kita itu doa-doanya rasanya belum dikabulkan? Karena kita banyak energi yang negatif, banyak pikiran-pikiran yang negatif, banyak sampah-sampah yang ada dalam diri kita. Suka mengeluh, belum memaafkan, berpikir negatif, ketakutan-ketakutan di masa depan. Itu kemudian mengeluh-ngeluhkan segala sesuatu yang sudah terjadi di masa lalu, dijadikan beban untuk sekarang. Afirmasi dikatakan dalam hati nggak apa-apa. Setiap mau tidur sama bangun tidur baca tuh afirmasi, saya sudah kirim ke grup tuh. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia. Coba. Beda kan? Nih, minta kebahagiaan. Ya Allah, bahagiakanlah kehidupan hamba ya Allah. Coba, dengan saya bilang kayak gini. Alhamdulillah ya Allah, saya bahagia. Coba, sama-sama bahagia. Lebih kuat yang mana? Lebih happy yang mana teman-teman mengucapkannya? Yang pertama atau yang kedua? Yang pertama atau yang kedua? Ayo, teman-teman yang antri ke grup masih banyak banget teman-teman. Ada 4.000 DM lebih, hampir 5.000 yang mau masuk ke grup. Kita memiliki 8 grup. 10 grup,
9 grup perempuan, 1 grup laki-laki. Yang kedua kan, yang kedua itu. Yang pertama kayak gini, ya Allah, semoga saya diberikan kebahagiaan. Ini dengan kata semoga sama mudah-mudahan ya. Mudah-mudahan ya Allah saya diberikan kebahagiaan. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, alhamdulillah ya Allah saya bahagia. Alhamdulillah ya Allah saya bahagia. Sama-sama meminta kebahagiaan. Yang pertama masih ragu, yang kedua sudah push, sudah benar-benar hakul yakin. Enak yang pertama atau enak yang kedua? Yang kedua kan, itulah hakul yakin kepada Allah. Maka teman-teman yang saya bilang, ayo jangan riba. Saya bilang jangan riba. Terus di sini ada yang masih kayak gini, gampang aja ngomong. Dan sekarang mah, kamu mah sekarang mah ibaratnya udah sukses. Adalah sekarang mah orang-orang yang punya hutang nggak ngerasain kayak saya orang miskin. Doa semua itu. Kalau teman-teman berpikir seperti itu teman-teman, mau sampai kapanpun tidak akan ada perubahan. Ini orang-orang kalau diingatkan, udah dikasih tahu teman-teman, tapi nggak mengindahkan, malah membenarkan sesuatu yang negatif teman-teman. Maka sampai kapanpun tidak akan perubahan. Siapa yang nggak berubah? Kamu yang berubah. Orang yang memberikan materi, orang-orang yang menginformasikan, orang-orang yang mengingatkan, tidak berpengaruh. Tidak berpengaruh dia mau berubah atau tidak. Benar nggak? Maka jangan kalau dikasih tahu. Saya dulu kalau dikasih tahu itu riba, Nafisa, jangan. Oke, saya nurut. Ya, semangat ya. Oke, kemudian teman-teman ingat, jangan sampai memiliki belief system yang salah. Kemudian yang keempat, orang-orang yang selalu berpikir negatif, yang akan menghancurkan masa depan kita. Kemudian yang kelima, orang-orang yang berpikir negatif, yang selalu ngeluh-ngeluh adalah apa? Orang-orang yang berharap tidak ada masalah dalam kehidupannya. Orang-orang yang berharap tidak ada masalah dalam kehidupannya, malah semakin ada masalah. Akhirnya dia mengeluh. Benar tidak? Makanya dia tidak sabar. Semakin dia tidak sabar, malah tambah ujiannya banyak. Semakin pingin cepat lunas hutangnya, minta doa tercepat, Allahumma kfini bihalalika an haramik wa agnini wa bifadlika aman siwak. Kita minta doa sama Allah, kita doa. Minta doa tercepat lunas hutangnya, dikasih tahu sama baginda Rasulullah SAW. Tuh caranya. Tapi nggak sabar, banyak ngeluh-ngeluh. Lagi mana? Nggak matching. Ya, nanti siang kita bahas. Teman-teman tetap semangat ya. Jadi orang-orang yang berpikir negatif, yang ngeluh-ngeluh, dia berharap, ya Allah saya nggak mau kondisi kayak gini, saya nggak mampu, ya Allah saya nggak mau. Nggak bisa teman-teman. Kita tidak bisa menolak apa yang Allah berikan ke dalam kehidupan kita. Nggak bisa. Kita sudah bangkrut, ya sudah bangkrut aja. Sudah banyak masalah, ya udah terima saja. Sudah ditinggalkan sahabat-sahabat, sudah ditinggalkan sama pasangan, sudah tinggalkan sama orang-orang yang dicintai teman-teman. Ya udah sabar aja. Hanya apa? Hanya ada diri kita sama Allah saja. Yuk jalan bareng-bareng tuh. Dekati Allah sama badan kita nih. Tinggal badan ini yang menemani kita. Badan ini. Anak-anak kita udah ninggalin kita. Mungkin ada yang kuliah, mungkin ada yang sudah nikah. Pasangan mungkin. Ada yang sudah diambil sama Allah, ada yang dalam perceraian. Ya, mungkin ada sahabat kita ketika kita bisnis jalan, mereka pada dekat, tapi ketika kita sendirian saat ini mereka pada menjauh. Ya. Maka siapa yang harus kita hargai? Badan kita. Hai badanku, terima kasih ya. Engkau telah menemaniku sampai hari ini. Maafkan aku jika aku selama ini tidak memperdulikanmu, hai badanku. Maka jangan sakiti badan ini. Dengan cara apa? Makan yang sehat, ya vitamin, olahraga. Kenapa? Karena ketika kita mau menghadapi masalah, kita mau menyelesaikan masalah, kita mau membayar hutang, kita mau bekerja, teman-teman, itu dibutuhkan tenaga yang kuat. Tenaga yang kuat. Bagaimana agar memiliki tenaga yang kuat? Jaga pikiran kita. Walaupun banyak orang-orang menyakiti kita, lepaskan pikiran kita. Jangan memikirkan orang-orang yang tidak suka. Biarkanlah pikiran kita tidur dengan nyaman untuk memikirkan solusi masalah kita. Badan kita jangan sampai dihancurkan dengan apa? Tidak enak makan. Saya nggak enak makan karena masalah. Nggak usah. Hai sahabatku, ngapain kamu nggak enak makan? Kasihan badan kamu loh nemenin kamu untuk berjalan, nemenin kamu untuk gendong anak, nemenin kamu untuk antar sekolah, nemenin kamu untuk beres-beres rumah, nemenin kamu untuk bekerja. Kamu nggak enak makan, nanti kamu lambungnya kena, kasihan badan kamu tuh. Ya, jangan sakiti. Jangan. Ayo badanku, kamu harus sehat. Karena apa? Aku harus menaikkan levelku. Untuk apa? Untuk merubah kehidupanku lebih baik.
Dekati Allah tengah malam. Astaghfirullah rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Ya Allah, inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Saat ini saya menyadari betapa banyak masalah-masalah yang saya hadapi, ya Allah. Hanya badan ini dan hanya Engkau lah yang menemaniku saat ini, ya Allah. Ya Allah. Tuh. Ayo. Teman-teman gak yakin sama Allah? Mau yakin sama siapa? Sama sahabat udah ninggalin. Sama pasangan mungkin ada yang nyakitin. Sama anak-anak udah ninggalin. Sama saudara udah gak peduli. Sama siapa lagi? Udah gak pada percaya. Hanya siapa? Diri kita dan Allah saja. Ya, kemudian yang keenam, kenapa orang-orang itu berpikir negatif dan negatif? Nggak ada sama sekali semangat dalam hidupnya. Selalu apa? Selalu menyalahkan keadaan. Yaitulah orang-orang yang selalu belajar dari kesalahan. Orang-orang yang selalu belajar dari orang-orang yang salah. Curhat kepada orang yang salah. Misalkan contoh, Mbak, saya banyak masalah, Mbak. Kenapa? Saya banyak hutang. Gimana ya caranya? Ya udah, kamu cairin aja lagi. Saya itu bisnisnya gagal nih. Kalau belajar sama orang yang salah, dia akan semakin membuat teman-teman semakin gagal. Tapi kalau belajar dari orang-orang yang dia berpikir positif, dia akan memberikan motivasi kepada teman-teman. Maka carilah orang-orang yang bisa memotivasi teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih untuk hari ini. Kita ketemu lagi nanti siang di live siang. Kita akan bahas tentang riba, teman-teman. Hakul yakin kepada Allah. Hai sahabatku, saat ini mungkin ada yang sedang sakit hati, sedih-sedih, atau mungkin nggak semangat, teman-teman ya. Ingat ya, ini adalah sisa hidup kita. Jangan sia-siakan. Kalau saat ini teman-teman tidak merasa bahagia karena kehidupan yang begitu banyak masalah, maka mulai saat ini nanti dan seterusnya, bahagiakanlah diri kita. Kita sudah berkorban untuk anak-anak, kita sudah berkorban untuk pasangan, kita sudah berkorban untuk keluarga, kita sudah berkorban untuk sahabat-sahabat kita. Teman-teman, saat ini berkorbanlah untuk diri kita sendiri. Dan kita harus berkorban untuk Allah, karena Allah sudah terlalu baik kepada kita. Banyak Allah memberikan rezeki kepada kita, tapi lebih banyak digunakan untuk membeli baju, membeli mobil, membeli tas. Mana untuk Allah? Berkorban 40 tahun, belum pernah satu kambing pun dibeli. Padahal membeli rumah mah bisa, membayar pajak mah bisa, membayar bunga bank mah bisa. 40 tahun, belum pernah hatam Al-Quran. Padahal Al-Quran mah di sana, di Pampang. Itu yang akan menemani kita. Sahabatku, tetap semangat. Ya, nanti siang jam 1. Teman-teman gimana bisa hubungi saya? Ikut grup aja. Teman-teman silakan ikut grup muhasabah. Jam sepertiga malam kita ingatkan sholat malamnya ya. Dan teman-teman terima kasih yang sudah give. Oke, teman-teman ya. Nah, sekarang saatnya keranjang kuning, teman-teman yang dari tadi menanyakan parfum, ya. Nah, teman-teman, siapa di sini yang kalau sholat, teman-teman belum pernah menggunakan parfum yang terbaik? Jangan sampai menemui sahabat-sahabat teman-teman menggunakan parfum yang terbaik. Sholat menemui Allah malah nggak pakai parfum, nggak pantas rasanya. Ya, pakai parfum jengkol, ada asin, putih, jangan ya. Ayo, ada parfum kasturi, kesukaan baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ada parfum sholat namanya. Kalau menggunakan parfum sholat ini bukan kerudung tapi mau kena Kak. Ya, untuk yang mau kena promo nanti siang paling dibukanya. Sekarang saya nggak buka promo mau kena, karena promo itu hanya dibuka di setiap siang. Ya, oke. Sekarang ini yang lagi promo adalah parfum. Nah, ini parfum teman-teman. Ini parfum yang saya pakai. Siapa yang mau parfumnya samaan dengan saya? Ya, ada yang mau parfumnya samaan dengan saya? Ada. Kalau mau saya buka. Kalau enggak saya nggak akan buka. Saya langsung close. Ada yang mau? Ada yang mau? Kalau mau saya buka ya. Nah, ini parfumnya non alkohol, harganya nggak sampai 100.000. Ini harganya cuma 89.000 dari 200.000. Ada harga spesial ya. Kalau menggunakan parfum ini teman-teman itu bertahan sampai 24 jam. Bahkan aromanya Mekah Madinah. Jadi teman-teman itu insya Allah akan semakin khusyuk ya. Teman-teman akan lebih khusyuk ketika teman-teman menggunakan parfum ini ya. Oke, sebentar saya tambahkan dulu ya teman-teman, sebentar. Saya tambahkan. Oke, silakan teman-teman. Fokus ya, fokus di etalase 1. Fokus etalase 1. Yang mau parfum silakan ya, karena saya nggak lama teman-teman, nggak lama.